Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama, video pertama dari mata kuliah digital forensik. Kita akan membahas mengenai pendahuluan digital forensik. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Adam Prayogo Kuncoro sebagai pengampu mata kuliah digital forensik di semester ini. Tetapi tidak hanya saya sendiri yang mengampu mata kuliah digital forensik, ada pula dosen lain. Nah, nanti akan saya perkenalkan. Ini dari teman-teman mahasiswa sudah memiliki slide PowerPoint yang terkait dengan video ini. Silahkan bisa dibuka juga atau full memperhatikan dari video ini pun juga bisa. Ini jika pertemuan pertama atau materi pertama, pembahasannya yaitu mengenai silabus ya. Kita akan membahas mengenai silabus perkuliahan apa saja yang nanti akan kita bahas terkait dengan mata kuliah digital forensik dalam satu semester ini. Tapi ini yang pertama saya sampaikan, pengampu mata kuliah digital forensik ini ada 3 dosen di semester ini. Yang pertama ada Pak Didin Soehartono MKOM, kemudian yang kedua ada saya sendiri, ada Prayogo Kuncoro MKOM, dan juga ada Pak Dinar Mustafa MKOM. Ini dari ketiga dosen ini mengampu mata kuliah digital forensik yang kelasnya berbeda-beda. Oke. Berikutnya ini adalah slide silabus digital forensik. Silabus digital forensik yang akan dibahas ini merupakan silabus untuk pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS. Dengan total insya Allah ada 7 pertemuan yang disampaikan atau di-sharing materi menggunakan video berupa video record seperti yang sedang kalian lihat ini. Yang pertama ada keilmuan dasar forensika. Apa itu keilmuan dasar forensika? Pembahasan terkait dengan ilmu-ilmu forensik yang dibahas di pertemuan ini atau di semester ini. Mata kuliahnya digital forensik. Ternyata ilmu dasar forensika tidak hanya digital forensik, tetapi ada juga keilmuan-keilmuan forensika yang lain. Itu kita akan membahas keilmuan dasar forensika. Kemudian pembahasan silabus yang kedua merupakan dasar pemahaman digital forensik. Nah, di sini sudah membahas mengenai dasar-dasar pemahaman digital forensik itu apa saja, poin-poinnya digital forensik, terkait dengan digital forensik ini bagaimana, apa sih yang namanya digital forensik, kemudian di Indonesia perkembangannya juga seperti apa dan lain sebagainya. Itu kita bahas di dasar pemahaman digital forensik. Yang berikutnya poin nomor 3, penerapan digital forensik. Nah, penerapan digital forensik untuk di lingkungan pendidikan seperti di lingkungan kita, di lingkungan kampus Universitas Sawi Purwokerto ini, ranah pendidikan terkait dengan digital forensik ini seperti apa. Ini ada tipografi, mohon maaf, digital forensik, harusnya digital forensik. Ini poin yang ketiga. Dan berikutnya poin nomor 4, pemanfaatan manfaat dari digital forensik. Manfaat digital forensik baik dikaitkan dengan sisi keilmuan seperti kita di perguruan tinggi ataupun manfaat di lingkungan masyarakat sebagai materi informasi, penyampaian informasi, manfaatnya digital forensik kepada masyarakat itu seperti apa, ataupun kepada penegak hukum dan kaitannya terkait dengan penegak hukum. Jadi kita bahas di poin berikutnya, yaitu di poin nomor 5, peran digital forensik di hadapan hukum. Kenapa sih kok dikaitkan dengan hukum? Apa fungsinya digital forensik dikaitkan dengan hukum itu apa saja? Berarti forensik ada kaitannya dengan pihak kepolisian, berarti berkaitan juga dengan persidangan dan lain sebagainya. Betul, berkaitan dengan kepolisian, berkaitan dengan persidangan, berkaitan dengan yang namanya investigasi, investigator dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu jenis barang bukti secara hukum. Nah, digital forensik tidak semua jenis barang bukti yang seperti kalian lihat di
berita-berita. Misalkan kalau kejahatan umum, ada kejahatan contohnya mohon maaf ada begal, pembegalan, penjarahan, di situ berupa fisik, barang-barang bukti yang berupa fisik. Nah, ini berbeda terkait dengan digital forensik, ya pasti barang-barang barang bukti yang ditampilkan untuk di hadapan hukum ini berupa berkas digital atau barang bukti digital. 6 poin tersebut yang insya Allah akan kita bahas selama 7 pertemuan yang disaringkan dalam bentuk video. Nanti total ada 7 video, totalnya ada 7 video. Ini akan kita bahas selama setengah semester. Kita pembahasan terkait dengan peraturan mata kuliah. Peraturan mata kuliah saya bacakan dulu, ada 4 poin di sini. Yang pertama, seluruh materi yang di-sharing merupakan studi kasus untuk ranah pendidikan. Jadi kita gunakan di sini dalam lingkup pendidikan di dalam kampus Universitas Amikom Purwokerto. Poin kedua, gunakan keilmuan digital forensik ini secara bijak. Bukan berarti misalkan Anda sudah mengetahui, sudah mendapatkan sharing materi terkait dengan digital forensik, kemudian Anda di luar kampus, di luar gedung kampus Universitas Amikom Purwokerto, kemudian ditanyain terkait dengan digital forensik, kemudian Anda seperti seorang ahli, itu jangan dilakukan seperti itu. Itu bukanlah tindakan yang bijak. Jadi gunakan keilmuan hanya sebagai sharing keilmuan saja, sharing informasi. Poin yang ketiga, penyalahgunaan keilmuan digital forensik di luar lingkup kampus Universitas Amikom Purwokerto menjadi tanggung jawab personal dari setiap mahasiswa sepenuhnya. Jadi berkaitan dengan poin nomor 2 adalah seluruh mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto yang melihat materi ini, melihat video materi ini, kalian semua harus menggunakan keilmuan terkait dengan digital forensik secara bijak. Jangan kemudian menggunakan keilmuan ini menganggap bahwa Anda seperti seorang ahli mengetahui terkait dengan digital forensik dan lain sebagainya. Mohon jangan dilakukan, karena digital forensik ini dapat juga memiliki dampak juga untuk ke ranah hukum. Bahkan saat ini dari pihak kepolisian ini dapat melacak jejak-jejak digital, misalkan terkait dengan hukum ataupun penyimpangan informasi secara digital. Poin berikutnya yang keempat, gunakan studi kasus untuk pembelajaran digital forensik yang relevan dengan sharing materi pada perkuliahan ini. Maksudnya adalah ketika Anda akan mencari materi-materi terkait dengan digital forensik, harap dipadukan dengan materi-materi yang di-sharing dari dosen informatika Universitas Amikom Purwokerto. Terkait dengan materi ini, misalkan materi saat ini pembahasan digital forensik, membahas tentang dasar digital forensik, ya baiknya Anda mencari studi literatur dari jurnal, bisa dengan jurnal atau misalkan dari berita-berita yang ada, baik berita dalam Indonesia, dalam negara Indonesia maupun di luar negeri terkait dengan digital forensik, itu bisa Anda gunakan. Itu tadi ada 4 peraturan yang harus Anda pahami, harus Anda pegang sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah digital forensik di semester ini. Itu ya harap dapat dipahami. Yang berikutnya, ini slide terkait dengan kebijakan penilaian. Ini penilaian untuk kelas yang saya ampu. Kelas yang saya ampu, yang pertama ada keaktifan mahasiswa atau kehadiran. Keaktifan mahasiswa atau kehadiran di sini, misalkan ada sesi online, sesi tatap muka online, ya berarti wajib hadir. Kalian wajib mengikuti sesi online tersebut. Ini poinnya 15%. Kemudian yang kedua ada tugas personal. Tugas personal ini 15%. Nanti tugas personalnya berupa take-home, karena keputusan dari kampus untuk setengah semester pertama ini
masih diberikan secara online, pertemuan-pertemuan online. Yang poin ketiga, tugas besar atau tugas kelompok. Nah, ini untuk teknisnya lebih baik yang nantinya akan mendapatkan tugas kelompok dan juga secara berkelompok, anggotanya lebih baik berkomunikasi secara online juga. Kalau ada yang terkumpul, ini diusahakan tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan. Nah, ini poinnya sebesar 20%. Yang poin berikutnya untuk nomor berikutnya yaitu ujian tengah semester. Ujian tengah semester serta ujian akhir semester ini poinnya sama, masing-masing 25%. Ini tadi komposisi dari kebijakan penilaian yang saya terapkan di mata kuliah digital forensik semester ini. Harus dicatat dan terus aktif dalam mengikuti perkuliahan baik di mata kuliah digital forensik ataupun mata kuliah yang lain yang diampu oleh dosen yang lain. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan semangat dan juga sehat selalu. Amin. Aspek penilaian mahasiswa saya jelaskan juga penjelasan dari poin-poin tadi, persentase penilaian. Yang pertama ada keaktifan mahasiswa, dinilai minimal dari keikutsertaan tatap muka online ataupun forum diskusi online. Misalkan ada perkuliahan di satu pekan, perkuliahan di satu pekan, meskipun tidak ada tatap muka, tetapi insya Allah akan tetap saya buka menggunakan grup WhatsApp. Yang berikutnya ada penilaian tugas individu, kalian harus tertib. Individunya harus tertib, misalkan ada keaktifan kalian saat forum diskusi online ataupun tugas take home individu dan lain sebagainya. Yang berikutnya keaktifan setiap anggota mahasiswa saat tugas besar atau kelompok, ini pun juga akan dilihat dari keaktifan setiap anggotanya. Kalau keaktifan setiap anggotanya bagaimana, bisa saja nanti akan ada pembahasan secara online yang di kelompok tersebut harus mempresentasikan tugasnya. Nanti hal ini akan saya rumuskan untuk teknis penugasan. Untuk berikutnya, poin berikutnya yaitu pengurangan penilaian mahasiswa ditinjau dari aspek keaktifan individu secara langsung maupun secara berkelompok. Misalkan ada mahasiswa ataupun dia sebagai anggota tugas kelompok tetapi dia kurang aktif atau bahkan tidak aktif, maka akan ada pengurangan penilaian dari komposisi prosentase yang di slide berikutnya yang sudah saya sampaikan. Poin terakhir yaitu poin kehadiran secara sistem tidak dapat direvisi. Nah, ini harus dipahami oleh kalian semua sebagai mahasiswa. Kalau ada yang kelupaan belum melakukan validasi presensi di pekan berikutnya, ya udah ikhlasin aja. Misalkan kalian sudah aktif, kalian mengikuti perkuliahan di sesi di sesi sebelumnya, di perkuliahan pekan sebelumnya, tetapi lupa tidak melakukan validasi di portal student. Ya dianggapnya untuk pertemuan berikutnya kalian tidak mengikuti, ya seperti itu. Atau untuk di halaman presensi yang dibuka oleh dosen itu nama si mahasiswa yang belum melakukan validasi, maka tidak muncul. Ini kalau untuk poin ini kalian sudah bisa memahami ya. Hanya saya mengingatkan jangan sampai lupa, jangan sampai kelupaan dari validasi pertemuan setiap perkuliahan. Itu tadi ada 5 aspek penilaian untuk mahasiswa terkait dengan slide sebelumnya, yaitu prosentase penilaian. Silakan jika nanti ada yang ingin menanyakan terkait dengan penilaian, terkait dengan silabus atau terkait dengan mata kuliah digital forensik ini, untuk mahasiswa yang saya ampu silakan dapat menghubungi saya. Nah, ini untuk profil pribadi saya, nama, ada prodi, ada email saya. Email saya ini dapat digunakan juga untuk nantinya pengumpulan tugas individu maupun pengumpulan tugas besar atau tugas kelompok. Dan ini nomor HP saya. Silakan untuk mahasiswa mata kuliah digital forensik yang saya ampu dapat menghubungi saya di nomor HP ini.
bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Telegram, bisa menggunakan SMS, tapi jangan langsung menggunakan telepon. Misalkan ada telepon, ada nomor yang belum saya simpan, tidak saya ketahui, biasanya saya mengabaikan. Jadi lebih baik menggunakan media chatting terlebih dahulu atau pesan singkat. Itu seluruh slide yang dapat saya sampaikan di dalam video ini, di dalam mata kuliah digital forensik pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah melihat dan juga memperhatikan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.